Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses buat kita semua ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Miana, mahasiswa S1 jurusan Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo Semarang. Di sini saya akan membantu memberikan konseling deteksi dini penyalahgunaan obat. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum, permisi. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Bentar ya Bu ya, saya tutup pintunya ya biar privasinya terjaga. Selamat sore Bu, ada yang dapat saya bantu? Ya, saya ini ada keluhan, ingin konseling ke ibu. Ada masalah apa ya Bu ya? Saya tuh akhir-akhir ini kayak merasa saya selalu senang, gembira tanpa sebab gitu Bu. Oh gitu. Maaf, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu ya. Nama saya Bidan Yana yang bertugas di sore ini. Jadi nanti saya anamnesa dulu ya Bu ya. Iya. Saya tanya-tanya dulu ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Tiara, Ibu Tiara. Umurnya berapa Ibu? 25 tahun. 25 tahun. Sudah nikah Ibu? Sudah. Sudah nikah. Alamatnya di mana Ibu? Jalan Batu Ampang. Ampang deh, Balikpapan ya. Iya. Nanti coba kita tensi dulu, kita ukur suhunya, kita ukur nadinya ya Bu ya. Sambil saya jelasin Ibu dengan masalah yang Ibu hadapi tadi itu, nanti saya bantu berikan konseling atau penkes tentang deteksi dini penyalahgunaan obat. Apakah selama ini Ibu ada memakai obat yang bebas atau gimana gitu Ibu? Beli di warung gitu? Belinya di warung. Oh gitu ya, jadi nggak ada yang ngontrol ya, nggak ada misalnya resep dokter gitu ya, nggak asal beli-beli gitu aja ya Bu ya. Oke, jadi nanti ada beberapa apa ya, gangguan-gangguan yang di sini yang berhubungan dengan mental karena ada penyalahgunaan obat ya Bu ya. Nah obat itu banyak, obat-obat yang terlarang dijual bebas. Kita kan nggak tahu ya Bu ya kandungannya itu obat apa. Kalau dari keluhannya Ibu tadi aktivitasnya berlebih, senang-senangnya terlalu berlebihan ya Bu ya. Jadi kayak orang hiperaktif ya Bu ya. Oh, oke. Jadi nanti ada beberapa gangguan-gangguan kesehatan mental di sini, yaitu biasanya timbul gelisah, senang yang berlebihan kayak tadi, terus lambat pemikiran, lambat kerja, terus ada lagi tentang apa? Ceroboh dalam bekerja, hilang kepercayaan, terus apa? Sulit berkonsentrasi, itu banyak dari gangguan-gangguan mental akibat dari penyalahgunaan obat. Terus nanti ada beberapa trauma ya di situ yang membuat gangguan kesehatan mental itu ya Bu ya. Nah, jadi gangguan-gangguan dari kesehatan mental itu jadi mempengaruhi gangguan emosional, mempengaruhi perilaku kita karena dari pemakaian obat yang berlebih itu tadi. Terus nanti kita akan memberikan gambaran ya, terus tanda-tanda gangguan dari pemakaian obat yang terlarang tersebut. Misal dari obat yang mengandung kandungan yang jenis nafsa, jenis sabu-sabu, jenis amfetamin, terus ada lagi jenis psikotropika ya. Jadi nanti saya dijelasin satu-satu. Nah, di sini yang jenis nafsa itu biasanya menurunkan kualitas hidup, menurunkan kejiwaannya bisa terganggu. Terus yang jenis psikotropika itu salah satunya itu menurunkan fungsi otak. Jadi otak kita itu berkurang karena ada pengaruh dari obat terlarang tersebut. Tuh, ada lagi yang dari psikotropika tadi yaitu merangsang susunan saraf pusat. Jadi terganggu nanti sarafnya ya Bu ya. Terus bisa yang dari nafsa tadi bisa mengakibatkan kematian ya.
Terus ada lagi yang dari ganja. Nah, ganja itu kan ibaratkan kan tanaman liar sebenarnya, cuman kan efek sampingnya bisa nge-fly, bisa apa? Insomnia itu adalah gangguan ingatan, lupa ingatan kalau dikonsumsi manusia. Kan banyak ya marak ganja, pemakaian ganja ya, penyalahgunaan. Terus kalau yang dari sabu-sabu itu bisa mengalami gangguan mental. Ini berupa kayak paranoid, terus halusinasi ya. Terus yang ada lagi yang dari amfetamin. Nah, amfetamin itu mempengaruhi kerja otak, susunan saraf otak. Sistem saraf otaknya dipengaruhi di situ. Orang bisa aktivitasnya bisa berlebih, bisa mempunyai kepercayaan yang berlebih. Cuman kan di batas normal ya Bu ya. Misalnya kayak senang-senang yang berlebih, padahal tuh sewajarnya tuh enggak, karena pengaruh dari obat yang amfetamin tadi itu. Nah, jadi yang Ibu alami kayak tadi itu sebenarnya cenderung ke obat yang amfetamin tadi ya. Ibu ada kelebihan bersenang-senang, terus aktivitas yang berlebih, terlalu kayak hiperaktif ya. Cuman itu tanpa disadari karena ibu ada memakai obat yang tadi, salah satunya jenis amfetamin tadi ya. Jadi nanti semua itu sebenarnya tidak boleh ya kita konsumsi obat-obat terlarang itu. Nah, nanti dapat berpengaruh ke faktor lingkungan, keluarga, terus ke sekolah ya, sama ke teman sebaya. Nah, faktor-faktor penyalahgunaan narkoba itu biasanya dipengaruhi faktor lingkungan. Misalnya ada di lingkungan ibu memakai narkoba, otomatis kan secara tidak langsung kan namanya di lingkungan kita begitu ya, biasanya terikut-ikut ya. Kemudian yang faktor penyalahgunaan dan narkoba karena keluarga. Nah, kalau karena keluarga biasanya ini cenderung ke biasanya keluarga yang broken home, keluarga yang cerai ya. Jadi yang broken home itu perceraian itu. Jadi biasanya itu anaknya itu merasa tertekan, ada kurang perhatian ya. Jadi dia pelariannya ke narkoba itu. Kemudian faktor-faktor penyalahgunaan narkoba karena sekolah itu biasanya kan ada jajan-jajan kayak misalnya permen itu karena dijual bebas, kurang izinnya, kurang meneliti ya. Mau tidak mau namanya anak-anak kan kita tidak tahu ya, beli jajan yang misalnya kayak permen itu mengandung yang bahan obat yang terlarang itu. Kan lagi marah itu ya Bu ya, di TV itu sedang diselidiki kapan tuh ada di daerah mana itu ya, karena jajan-jajan gitu dari yang anak-anak sekolah itu ya. Jadi kayak keracunan. Terus yang dari teman sebaya ya tergantung pergaulannya. Kalau anak-anak sekarang kan ya tergantung pergaulannya, karena terlalu bebas jadi ikut-ikut temennya, diiming-imingin, enak kamu kasih ini nggak ada pemikiran ke depannya, mikirnya sesaat ya. Jadi nanti dampak-dampak dari yang penyalahgunaan obat ini bagi kehidupan sosial ya otomatis ya biasanya dijauhi dari lingkungan masyarakatnya tadi, diasingkan gitu ya. Terus kalau sudah diasingkan kayak gitu biasanya timbul kayak kejahatan misalnya, karena dia kayak gitu kan, kayak ketergantungan, kayak kecanduan, otomatis dia harus punya uang banyak, beli kayak gitu. Terus mau nggak mau dia jadi maling lah, jadi bertindak kriminal untuk memenuhi beli obat tersebut ya. Nah, jadi ibu ini kalau dari anamnesa saya, jadi ibu karena beli obat yang tanpa terkontrol itu, obat bebas itu cenderung ke amfetamin ya Bu ya. Nah, nanti ibu tidak boleh mengulangin lagi ya. Jadi nanti kalau misalnya ada keluhan, ibu harus kontrol ke
dokter atau ke petugas kesehatan yang lebih paham dan mengerti ya Bu ya. Jangan asal minum-minum obat yang sembarang ya. Jadi Ibu gimana, apakah ada pertanyaan lagi tentang yang obat-obat ini, tentang penjelasan saya itu ada yang kurang paham, bisa ditanyain lagi, silakan. Dari penjelasan Ibu udah cukup jelas dari keluhan saya sendiri. Oke Bu, saya izin untuk dokumentasi ya Bu ya. Oke. Tanggal 4 bulan 5 2023 jam 16 tadi atas nama Nyonya Tiara, umurnya 27 tahun ya Bu ya. Tensinya tadi kita tensi 130/80, kemudian nadinya 88 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit. Jadi dari pemeriksaan tadi, dari keluhan yang Ibu sampaikan tadi, kita simpulkan bahwa diagnosanya yaitu Nyonya T, usia 27 tahun dengan gangguan mental yang ini berhubungan dengan penyalahgunaan obat termasuk golongan amfetamin ya, tertanda bidan Miana. Terima kasih ya Bu ya atas kunjungannya. Semoga konseling ini, Penkes ini bermanfaat bagi Ibu dan kedepannya keluarga Ibu sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.